Hai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Saya, Nining Suryaningsih sebagai moderator, Deana Indah Haimima sebagai pemateri pertama, Feby Riztia Piara sebagai pemateri kedua, Syahrul Izzi sebagai pemateri ketiga, Siti Rohana sebagai pemateri keempat, Naila Rukmana sebagai pemateri kelima. Saya persilahkan kepada pemateri pertama sampai materi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deana Indah Haimima sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang Hakikat Kurikulum 2013. Sebelum ke Hakikat Kurikulum 2013, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang kedudukannya memegang kunci dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan penentu arah, isi, dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam kualifikasi lulusan satu lembaga pendidikan. Kurikulum menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan baik alam, lingkup kelas, sekolah, maupun nasional. Bisa dilihat pada papan di samping. Hakikat Kurikulum 2013. Inti dari Kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Kurikulum ini bertujuan untuk mendorong peserta didik dan siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya saat mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dan menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih cerah. Jadi, bisa kita lihat kesimpulannya di papan di samping. Hakikat dari kurikulum 2013 adalah suatu pedoman yang terencana dan terorganisir, di mana di dalamnya tercakup tujuan, pembelajaran, sarana dan prasarana, alat atau bahan, evaluasi, menciptakan suasana pengalaman belajar, pada pembelajaran di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Saya, Feby Riztia Piara, akan mempresentasikan tujuan kerangka kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nama saya Syahrul Izzi, saya akan mempresentasikan tentang kerangka kurikulum 2013. 1. Landasan filosofis. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang lebih berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan. Pada dasarnya, tidak ada satupun filosofis pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik.
Untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. A. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. B. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. C. Pendidikan yang ditunjukkan mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin itu ilmu. 2. Landasan teoris. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar based education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi based kurikulum. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang dan memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kurikulum 2013 menganut 1. Pembelajaran yang dilakukan guru atau kurikulum dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan di sekolah, kelas, dan masyarakat. Dan 2. Pengalaman belajar langsung peserta didik, learned curriculum, sesuai dengan latar pengalaman belajar langsung individu peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. C. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan struktur kurikulum 2013. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, KI 1 untuk sikap spiritual, yang kedua KI 2 untuk sikap sosial, yang ketiga KI 3 untuk sikap pengetahuan, dan yang terakhir KI 4 untuk sikap keterampilan. Yang kedua mata pelajaran, yang ketiga beban belajar, yang dimana beban belajar ini merupakan keseluruhan kegiatan peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 pembelajaran. Yang pertama, beban belajar untuk kelas 1 adalah 30 jam pembelajaran. Yang kedua, beban belajar untuk kelas 2 adalah 32 jam pembelajaran. Dan yang ketiga, beban belajar untuk kelas 3 adalah 34 jam pembelajaran. Dan yang keempat, beban belajar untuk kelas 4, 5, dan 6 adalah 36 pembelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1, dan yang kedua kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2, yang ketiga kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3, dan yang terakhir kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI. Yang kelima, muatan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Maka
pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Daftar tema kelas. Yang pertama, diriku. Yang kedua, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku, pengalamanku. Contoh daftar tema kelas 2. Yang pertama, hidupku rukun, bermain di lingkunganku, tugasku sehari-hari. Yang keempat, aku dan sekolahku. Daftar tema kelas 3. Yang pertama, perkembangan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, perubahan di alam. Yang keempat, peduli lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Thanks for watching my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.